Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Budi Pratama, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penerapan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja dalam penerapan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri Colomadu. Inquiry apresiatif dengan model Bagja adalah pendekatan manajemen berbasis perubahan. Pendekatan ini memiliki daya dorong untuk menemukan impian, mentransformasi impian, hingga melakukan sebuah tindakan nyata untuk mewujudkan impian tersebut. Dalam tahap inquiry apresiatif model Bagja, maka ada 5 tahap yang perlu kita lewati untuk mewujudkan mimpi menjadi aksi. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka kembali di SMA Negeri Colomadu, maka tahap yang pertama yang perlu saya lakukan adalah buat pertanyaan. Ada 3 rumusan pertanyaan yang coba saya untuk keluarkan, yaitu yang pertama adalah apa alasan pembelajaran tatap muka dilaksanakan? Dengan jawaban bahwa antara lain rekomendasi dari pemerintah, perintah dari orang tua, guru, masyarakat, dan adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang efektif. Membuat pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran tatap muka di era pandemi seperti ini. Ada beberapa poin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, rekomendasi dari dinas terkait, protokol kesehatan, surat pernyataan dari orang tua, instrumen verifikasi kesiapan sekolah dalam pembelajaran tatap muka, dan data peserta didik dan tenaga kependidikan yang telah divaksinasi COVID-19. Siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran tatap muka? Tentu saja seluruh warga sekolah, komponen sekolah, dan stakeholder terkait yang menunjang terlaksananya pembelajaran tatap muka. Dari tahap pertama tersebut, maka kemudian kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu ambil pelajaran atau discover. Dalam rumusan pertanyaan yang coba saya buat dalam tahap kedua ini, yang pertama, apa kelebihan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Apa peran keterlibatan semua unsur terkait dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka, dan untuk apa fungsi protokol kesehatan? Tentu dari sana kita mampu untuk memberikan aksi di mana pembelajaran tatap muka memiliki kelebihan, yaitu pembelajaran yang lebih terarah, tidak akan ada ditemukan kendala teknis seperti sinyal, jaringan, ataupun lain sebagainya yang itu sering muncul dalam pembelajaran daring. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, maka kita bisa menemukan sebuah jawaban keterlibatan dari semua pihak tentu menjadi kekuatan utama untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan. Untuk melindungi warga sekolah dan mencegah penularan COVID-19 adalah menjadi fungsi dari protokol kesehatan yang menjadi jawaban terakhir dalam pertanyaan di tahap ini. Adapun langkah yang ketiga dari tahap Bagja adalah gali mimpi. Apa pembelajaran tatap muka lebih bermakna apabila dibanding dengan pembelajaran jarak jauh atau daring? Pembelajaran tatap muka mungkin memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan pembelajaran karena keaktifan siswa terbentuk di sana dapat terakomodasi tanpa kendala teknis seperti yang tadi sudah kita kemukakan. Kemudian apa saja protokol kesehatan yang dapat mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka? Tentu sarana protokol kesehatan yang mendukung dalam segi pencegahan dan penyebaran COVID adalah hal yang mutlak yang harus ada dalam pembelajaran tatap muka di era new normal seperti ini. Kemudian, apakah peran orang tua dalam proses ini? Orang tua selalu mengingatkan pada anaknya agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan belajar mengajar diharapkan terlaksana seperti biasa, tidak ada penularan virus COVID-19, dan kemudian menjadi salah satu bagian untuk mengingatkan semua unsur pendidikan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dari membangun mimpi tadi, kemudian kita perlu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap yang keempat berupa jabarkan rencana. Dibantu dengan 3 pertanyaan pematik yang coba kita susunkan, yaitu yang pertama, bagaimana langkah mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Adapun langkahnya dapat kita generalisasikan, yaitu berkoordinasi dengan semua pihak terkait dalam mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID-19. Yang kedua, melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terlebih dahulu sehingga kita tahu hal positif dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam simulasi tersebut. Yang ketiga, melakukan verifikasi kesiapan pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh seluruh komponen sekolah. Pertanyaan pematik kedua dalam jabarkan rencana ini adalah bagaimana bentuk keterlibatan warga sekolah dalam merencanakan pembelajaran tatap muka. Seluruh warga sekolah, komite, dan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab
atas peran dan fungsinya dalam menjalankan pembelajaran tatap muka. Bagaimana tolak ukur keberhasilan pembelajaran tatap muka ini? Tolak ukurnya kurang lebih meliputi adanya peningkatan kompetensi pada peserta didik, adanya perubahan sikap dan perilaku positif dari peserta didik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kemudian yang terakhir adalah meningkat protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Tahap terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Apa rencana ini sudah dilaksanakan di sekolah kami? Ya, kegiatan ini sudah berjalan dan rutin selalu kita evaluasi setiap minggunya supaya penyebaran COVID-19 itu dapat kita putus dan pembelajaran tatap muka dapat terus berlangsung. Siapa yang mengarahkan agar pembelajaran tatap muka dilaksanakan? Tentu semua dinas terkait. Dinas Provinsi sebagai Dinas Pendidikan di SMA Negeri Colomadu, Dinas Kesehatan sebagai rekanan kita dalam pencegahan COVID, gugus depan COVID, dan semua dinas terkait yang memiliki peran dan kompetensinya untuk melancarkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan kami. Siapa saja yang bertanggung jawab atas rentannya pembelajaran tatap muka? Tentunya di sekolah kami adalah kepala sekolah dan seluruh warga sekolah. Semuanya menjalankan posisinya dan peran mereka masing-masing supaya pembelajaran tatap muka ini adalah menjadi sebuah aksi nyata dalam perubahan di era pandemi. Demikian tadi presentasi demonstrasi kontekstual menerapkan inquiry apresiatif dengan model Bagja. Saya Danang Budi Pratama, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.